Oke, lanjut kita ke soal nomor 2, tugas struktur data tugas 2 ya. Di sini saya sudah membuat folder untuk project counting sort untuk menjawab soal nomor 2 ya. Di sini sudah saya buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini filenya masih kosong, foldernya masih kosong. Ini saya coba buat untuk penamaan file tugas nomor 2. Tugas 2 ya. Tugas 2 nomor 2.java. Nah, ini sudah jadi. Sekarang langsung kita buat aja. Di sini perintahnya disuruh mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, di mana nilainya adalah 1 sampai 6 dan menentukan sendiri nilai untuk variabel 1 sampai 6. Diurutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian nanti kita akan menganalisa kinerja dari algoritma tersebut. Oke, kita perbesar aja biar lebih jelas. Nah, kita buat kelasnya dulu ya. Kita buat kelasnya dulu. Public class. Di sini kita namakan tugas nomor 2, tugas 2 nomor 2. Nah, kita buat function mainnya dulu. Oke. Di function main ini data yang akan dimasukkan adalah sebanyak 6 ya. Nah, di sini seperti kemarin kita buat variabel integer. Integernya adalah array dengan nama variabel array. Nilainya adalah kita coba 5, 3, 6, 1 dan 2. Satu lagi 4 ya. Ini kita tutup. Nah, kita coba print dulu arraynya ini. Oke, kita buat for kayak kemarin ya untuk melihat arraynya. Or buat integer oke, kita print value-nya. Oke, kita coba lihat. Nah, berhasil 5, 3, 6, 1, 2, 4. Oke, kita lanjut untuk pembuatan fungsi counting sortnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk counting sortnya ya. Nah, di sini kita buat fungsinya dulu. Fungsinya kita namakan counting sort. Oke, parameternya adalah integer. Oke, integer array ya, dengan nama array. Oke, R gitu. Nah, di sini kita harus menentukan nilai maksimalnya, di mana nilai maksimal ini juga akan dipanggil melalui atau ditentukan menggunakan fungsi sendiri. Jadi kita buat fungsinya dulu. Kita coba dulu membuat variabel integer. Kita akan menentukan nilai maksimalnya berapa. Kita buat variabel maksimal, di mana variabel maksimal ini akan kita dapatkan dari hasil fungsi find maksimal ya. Kita coba namakan find maksimal, di mana find maksimal ini akan meminta data dari parameter itu sendiri. Nah, di sini masih merah karena masih belum ada fungsinya. Sekarang kita buatkan fungsi untuk find max ya.
find maksimal. Nah, kita buat find maksimal. Oke. Nah, di sini find maksimal ini bentar. Find maksimal ini tipe datanya adalah integer juga ya. Jadi tipe datanya adalah integer. Integer array. Oke. Nah, di sini harus di return. Oke. Misalkan returnnya adalah harus ada returnnya untuk fungsi find maksimalnya. Oke, kita buat variabel integer, namanya adalah maksimal. Ini dapat dari array indeks 0. Lalu kita coba for. Oke, dimana for ini mendapatkan dari array.length. Oke, lalu kita buat kondisi di sini. Kondisinya adalah jika array indeks i lebih dari maksimal, maka maksimal adalah array indeks i ya. Oke. Sekarang kita return untuk max ya. Oke, integer max. Oke, benar, sudah benar. Ini harus di return max ya. Max. Oke. Sebentar. Oh ya, ini harus ada tipenya. Tipe datanya. Oke, bukan void karena ada return di sini. Oke. Nah, sudah jadi untuk function find maksimalnya. Nah, sekarang kita lakukan beberapa perulangan di fungsi counting shop-nya. Di sini kita akan membuat variabel baru dengan tipe integer array, di mana tipe integer array ini akan melakukan membuat integer baru dari nilai maksimal tadi. Kita buat namanya adalah count array. Di mana nilainya adalah array baru dengan tipe data integer diambil dari maksimal array ditambah dengan 1. Oke, kita tutup. Selanjutnya adalah kita akan buat untuk menghitung masing-masing nilai dalam array. Kita buat perulangan for ini, kita buat for biasa ya. Untuk integer adalah kita buat variabel namanya adalah number, lalu kita ambilkan dari data array, lalu akan kita counting number plus plus.
Nah, berikutnya kita akan menuliskan kembali nilainya ke array asli berdasarkan frekuensi. Kita buat di bawahnya for sini, kita buat variabel baru bertipe data integer, indeks. Ya, kita buat indeksnya sama dengan 0. Lalu kita for lagi. For di sini menggunakan for i ya. Nah, for integer di mana i nilainya adalah 0. Lalu i kurang dari count array.length, maka di dalamnya kita akan lakukan lagi perulangan menggunakan while dengan count array indeks i lebih dari 0. Oke, nah di sini kita akan masukkan arraynya ke indeks dari indeks counting indeksnya. Oke, sama dengan i. Seperti itu. Lalu kita akan decrement ya, decrement count arraynya. Count array indeks i kita akan decrement seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba print ya, hasilnya seperti apa. Kita save dulu. Nah, kita coba running. Ini masih belum jalan karena fungsinya masih belum kita panggil. Nah, kita buat seperti kemarin ya, langsung aja mungkin di sini biar nggak lama-lama. Kita print untuk array aslinya. Ini adalah array asli, sorry. Ini adalah array asli, dan di bawahnya setelah dilakukan pemanggilan fungsi counting sort, maka akan menampilkan array hasil pengurutan. Oke, kita panggil fungsi dari counting itu sendiri, counting sort ya namanya. Oke, di sini adalah array aja. Oke, di sini coba kita perlihatkan. Oke, kita save. Lalu kita jalankan. Nah, ini sudah terurut ya. Ini adalah array aslinya, dan ini adalah hasil array pengurutan. Sebentar biar lebih jelas ya. Coba di sini juga save, coba kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah cukup jelas untuk arraynya. Yang pertama array aslinya 536124, dan nilai hasil pengurutannya adalah array hasil pengurutannya adalah 123456. Oke. Oke, sekarang saatnya kita untuk analisis kinerja dari algoritma counting sort. Yang pertama dari kompleksitas waktu, worst case-nya order, di mana n adalah ini adalah order ya, di mana n adalah jumlah elemen dan k adalah nilai maksimum elemen. Algoritma ini sangat efisien ketika k tidak jauh lebih besar daripada n. Nah, untuk best case sama average case-nya
sama dengan worst case karena counting sort selalu melalui setiap elemen dan menggunakan array perhitungan. Dari kompleksitas ruang, counting sort memerlukan ruang tambahan yang sebanding dengan nilai maksimum elemen. Ini berarti bahwa penggunaan memori untuk transaksi itu sendiri, jika K jauh lebih besar daripada N, penggunaan memori bisa menjadi tidak efisien. Nah, stabilitas counting sort adalah stabil, yang berarti bahwa dua objek dengan nilai yang sama tidak akan berubah urutannya setelah disortir. Untuk keterbatasan counting sort sendiri, counting sort bukan pilihan yang baik untuk data dengan nilai maksimum yang sangat besar, atau jika nilai data terlalu besar, karena akan memerlukan array perhitungan yang besar yang tidak menjadi efisien ketika dari segi penggunaan memori itu sendiri. Untuk use case-nya sangat cocok untuk data yang dengan rentang nilai yang kecil dan terbatas, misalnya nilai ASCII karakter, atau ketika nilai maksimumnya relatif rendah dibandingkan dengan jumlah data. Nah, dari kesimpulannya sendiri, untuk counting sort ini bisa sangat cepat dan efisien di bawah kondisi yang tepat. Tetapi penting untuk diperhatikan karakteristik data yang akan disortir untuk memaksimalkan efektivitas dari algoritma itu sendiri. Nah, itu dari penjelasan saya untuk algoritma counting sort ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.